pembahasan 2 kali kemarin itu membahas masalah dalam rangka kita memperhatikan, mempertahankan, menjaga, membina akidah dan tauhid. Itu ada 2 pembahasan kemarin, termasuk berkenaan dengan yaitunya hari raya agama lain, Natalan dan Tahun Baru, agar umat tidak salah dalam memahami, memaknai hakikat sebenarnya daripada kita menghambakan diri kepada Allah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi sebelum kita lanjutkan, kita ringkaskan dari awal pembahasan garis besarnya, poin-poinnya agar kita lebih mantap dan lebih matang. Pertama kemarin, boleh terang aku? Pertama kemarin namanya yaitunya takhalli. Takhalli itu membersihkan jiwa dari kotoran-kotorannya. Landasannya Al-Quran itu. Jadi takhalli namanya. Jadi kalau ada membersihkan diri itu dalam tataran syariat. Tapi kalau sudah berkaitan dengan membersihkan jiwa, karena itu adalah dia tidak nampak, tetapi sifat-sifat yang mengotorinya ada, itu nama dalam kajian ilmu tauhid, ilmu tasawuf, takhalli, membersihkan. Ada beberapa sifat yang mengotori jiwa-jiwa manusia. Semua itu sebagai penghalang hubungan seseorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang sering disebut dengan namanya hijab. Ada juga yang menyebut dengan namanya dinding atau tabir. Semua itu harus dibuang, disikat dalam rangka supaya hubungan kita dengan Allah lebih mantap dan lebih baik dan lebih bagus lagi. Apa saja sifatnya kemarin? Hasan, gagal kita ini, kemudian apa? Tinggi, sumuzon itu dibuang, ibir, kemudian ujung. Ibir itu adalah sombong. Dan boleh sombong. Kalau kita sudah mengetahui, jangan dipakai lagi, dibuang. Kemudian termasuk wujud. Wujud itu adalah merasa diri kita itu sempurna dari orang lain. Yang keenam ria, termasuk dan boleh kita ria dalam apa saja, termasuk dalam ibadah tidak boleh, kecuali kalau nama orang yang bernama ria. Selain maaf kalau ada, gitu. Kalau ada yang bernama ria. Di dalam sifat, dalam kajian sifat, ria itu adalah suka mencari-cari atau berbuat tanpa, jadi berbuat karena itu ria itu. Tapi kalau nama orang mulai ceritanya. Kemudian termasuk yang ketujuh yaitunya summa. Summa itu mencari-cari namo, itu kalau Jawa ya. Suku mencari namo. Istilah lain Pak, mau ambil ukur, terserahlah, atur saja namanya, tidak boleh. Kemudian bakil, saya menyatakan goful, bisa bakil. Bahasa awalnya ciki, apa namanya itu? Kikir, gitu. Lain dari hemat, itu beda itu. Kalau kikir itu untuk kebaikan pun dia tidak mau mengeluarkan. Baik pak pun bajain sekuat. Atau pikir dia itu untuk agama pun dia tak mau. Kalau hemat berarti dia merancang untuk masa depannya. Kalau dihabiskan itu untuk isu malai, gitu. Jadi bakil tidak boleh. Kemudian hubul mal yang ke-9. Kalau dalam tinjauan Imam Ghazali ada 10 itu. Hubul mal itu terlalu cinta akan harta. Jadi cinta boleh, kalau sudah berlawanan tidak boleh lagi. Kemudian namanya tafakur. Tafakur itu membanggakan diri. Setidaknya garis besarnya ada 10 sifat yang bersarang, yang mengotori, yang menghijab
yang berada di dalam kalbu diri seseorang dan itu dibersihkan, nama metodenya itu yaitunya takalli, membersihkan. Kalau dia namanya kalau minyak kotor dicuci, itu mengabu mencuci, mencuci namanya. Kalau WC yang kotor di pengan namanya itu digudar, digudar namanya itu namanya, gitu. Atau di pengan atau di murung di pengan terlalang itu namanya kafali namanya. Jadi cara membersihkannya ada empat tingkatannya. Di antaranya membersihkan dari najis secara syariat. Ini dari diulang garis besarnya. Jadi kita lanjutkan kajian kita sudah sampai kepada torikat yang kemarin itu. Membersihkan dengan cara pandangan syariat, najis syariat. Syariat itu yang nampak-nampak. Kalau bawa berhadas besar, berarti mandi wajib. Hadas kecil berwudu. Gitu. Kalau seandainya nampak najisnya dibuang. Dari segi termasuk hal-hal lainnya, dari segi makanan jangan yang bernajis. Yang bernajis itu ada najis hukmiyah secara hukum, ada najis ainiyah dalam nampak. Termasuk ada najis dalam kategori yang itunya cara mendapatkan itu tidak baik, itu najis dalam pandangan ilmu. Oke, tidak boleh. Jadi itu harus melalui tingkatan dalam tataran syariat, tidak boleh. Kita bersihkan dengan tingkatan yang pertama, yaitunya najis secara hukum syariat, itu dibuang. Kalau sebelum ibadah kita berwuduk dulu. Tapi ingat, wuduk bukan hanya untuk sholat saja. Wuduk bukan hanya untuk baca Al-Quran saja, tetapi wuduk itu sudah menjadi pakaian bagi kita. Gitu. Jadi kalau adalah orang ahli tauhid, itu diamalkan lagi Bapak Ibu. Biasakan, kalau tidak biasa dah yuk, berarti hanya ilmu. Ada tauhid, ada ilmu tauhid yang beda tuh. Kalau ilmu tauhid hanya sekadar tahu, tahu Allah, diamalkan, tidak, berarti dia belum mengamalkan tauhid itu. Berarti dia ilmu tauhid belum. Sama dengan awal pandai ilmu masak. Masak ini teman-teman. Pernahkah masak? Itu lain cerita. Mungkin aku pandai resep masak sup gitu ya kan. Tapi saya tidak pernah bikin sup. Ilmunya baru. Boleh saya itu boleh sampai boleh apa? Pakai pade, resepnya pakai kunyit, pakai bawang, ya Bu ya, pakai cabai, pakai cabai ya. Tapi pernahkah saya buat tulisan pade itu, pakai pade itu? Enggak. Jadi ada ilmunya, ada prakteknya langsung. Kalau kita sudah praktek di sini mengamalkan la ilaha illallah itu sudah praktek itu. Ditambah dengan kematangan ilmunya. Itulah yang sekali seminggu Bapak tarui. Jadi tolong sekali lagi kepada Bapak Ibu jamaah, kalau wala tahu ilmunya diamalkan. Jadi ternyata wudhu itu bukan hanya untuk sholat, pakaian sehari-hari dewa. Kalau siap bawa SKJ, kedapat bahwa buang aja kita, buang aja gada, berwudhu lagi. Biar baik kamar saja. Baik muajah, baik kapasa, baik kantua, baik dan segala macamnya. Baik kasawar sekalipun, balulur-lulur, biarlah balulur, ada. Balulur dengan lulur biarnya. Nyampang beko, datang malaikat di situ kan. Gitu. Ternyata kita sudah dalam keadaan bersih, tohara. Karena jaminan Allah sudah ada bagi orang yang seperti itu. Kita dakal innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Itu jaminan Allah itu, mutatahhirin. Jadi Allah cinta, Allah sayang kepada hambanya yang bersih, yang suci, yang taharah. Gitu. Dalam tata syariat. Jadi cara membersihkannya
tingkatan yang pertama pandangan syariat, yang kedua adalah membersihkan dari dosa lahir. Dosa lahir itu setidaknya ada 7 anggota pembuih dosa. Ada orang mengikat tulang 8 kali selain itu. 7 mata, telinga, tangan, kaki. Nah, itu organ-organ sumber-sumber pembuih dosa. Produk awal di sana 2 mata, 2 telinga, tangan 2, kaki 2, termasuk parui. Dengan apa diisi, yang halal atau tidak. Hanya sampai ke situ. Kalau kajian ilmu tauhid itu pelihara. Maksud kalau dalam ilmu ma'rifat itu faraj, kemaluan, makanya dijaga dengan sebaik-baiknya. Kalaulah ada ukuran awak untuk berkeluarga berumah tangga, udah nikah saja. Itu dalam rangka menjaga. Jadi tingkatan yang kedua cara membersihkannya dari dosa lahir, karena sumber-sumber pembuat dosa itu berada di sana. Dibersihkan itu. Di antaranya cara membersihkannya kalau dengan ibadah wudu contohnya. Kalau awak bersiap tangan awak dengan wudu, tak kala kita membasuh tangan, dosa yang berada di tangan itu berguguran jatuh. Tak kala kita membasuh muka, dosa yang ada di muka itu berguguran jatuh. Tak kala kita kumur-kumur membasuh hidung, membasuh kaki, dosa yang ada di organ tubuh itu berguguran jatuh. Ini dalam kaifiat wudu. Gitu. Maka beruntunglah awak yang lain taat dalam sholat. Makanya Allah sampaikan dalam surah Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya, dirinya lahir dan batin. Wa qad khaba man dassaha. Merugilah orang yang mengotorinya. Jadi kalau awak tahu ilmu sholat lagi. Berarti kita mengamalkan namanya itu. Di samping kita tahu ilmu tauhid, maka kita bertauhid dengan yang betul ini. Diri kaum muslimin rahimahumullah. Kemudian tingkatan yang ketiga dari dosa batin. Dari dosa batin itu artinya qalbu, dijago hati awak. Kalau hati itu disabui 2 kali, namanya hati-hati. Jadi tiap-tiap sesuatu tidak boleh ceroboh, hati-hati. Hati-hati. Elok kalau jawab. Asal yang kau lakukan hati-hati. Mulai kamu nulis hati-hati, jangan sampai salah. Mulai kamu gawe hati-hati. Mulai kamu langkah hati-hati. Di seluruhnya itu disandarkan kepada pengawasan ma'rifatullah. Hadirin kaum muslimin, jadi dosa batin ini dalam rangka memelihara qalbu, hati kita. Inna fil jasad kullu mudghah. Di dalam jasad anak Adam itu hanya segumpal itulah yang mengendalikannya. Kalau bagus dia, tidak bagus dia, tergantung lagi. Nah, kalau bagus maka bagus hasilnya. Tentu banyak pula yang bagus, yang dicari ilmunya yang bagus dan segala macamnya. Dan mungkin langsung bisa dapat yang bagus kalau tidak ada usahanya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian termasuk mensucikan
hati Rabbaniyah yang berhubungan langsung dengan Allah dengan cara banyak zikrullah. Yang tadi itu menjaga hati, kalau ini membersihkannya. Kalau menjaga hati itu tiup-tiup sesuatu harus hati-hati. Kalau membersihkan hati itu dengan zikrullah, banyak zikir. Karena Rasulullah menyatakan kullu syai'un sakalatun, tiap-tiap sesuatu ada alat pencucinya. Wasakalatul qalbu, membersihkan, mencuci hati, zikrullah. Itu kuncinya. Banyak zikir. Tidak ada lain dari itu. Sangat tidak mungkin hati kita bisa dibersihkan, dicuci kalau hanya dengan sakilo daya atau bom rinso. Tidak bisa itu. Tapi harus zikir. Karena itu jaminan. Ya dalam kandungan nanti akan kita kupas zikir. Karena zikir itu ada cuma satu kalimat, tapi ada dua kandungan makna. Namanya dalam ilmu tauhid zikir nafi isbat. Ada yang dinafikan, ada yang diisbatkan. Dia hanya satu kalimat, la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada Tuhan. Jadi agama yang berani menyatakan tidak ada Tuhan hanya satu, Islam. Agama yang lain tidak berani dia. Tapi Islam lah yang berani menyatakan tidak ada Tuhan illallah, kecuali Allah, atau yang isbat. Jadi nabi isbat, menafikan Tuhan tuh. Bacanya cocok dulu. Tuhan tuh baca cocok. Tuhan tuh. Jadi dinafikan Tuhan yang lain tuh kecuali Allah. Makanya kalau ibu takajui membaca la ilaha illallah jangan takut la ilaha. Tuh ayo dapat harus sampai la ilaha illallah. Nah gitu. Kalau tidak sempurna dia. Atau kalau dia yang menangguh mamanya baca la ilaha, adanya dia nak illallah, boleh. Nah gitu. Atau kawan-kawan la ilaha illallah. Karena dia tak sempurna kalimatnya. Itu bahaya. Boleh kok datang malaikat maut di sana itu. Karena susahnya Pak. Dia sedang bersaksi tidak ada Tuhan. Dia sedang mengakui tidak ada Tuhan. Nah, kalau dibawa ke ilmu tauhid, itu dia dalam keadaan kufur itu berangkatnya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi perbanyak selalu membaca zikir la ilaha illallah. Itu dalam rangka kita cara membersihkan yang 10 item tadi, setidaknya garis besarnya metodenya namanya tahlil, dengan cara termasuk yang keempat mencuci atau membersihkan yang itunya yang namanya hati Rabbaniyah. Hati Rabbaniyah itu artinya yang berhubungan langsung dengan Allah. Ada yang menyatakan itulah hakikat nafsawana manusia. Ada yang menyatakan itu nafsawana orang. Ada yang menyatakan itulah yang akan dipertanggungjawabkan, yang akan mempertanggungjawabkan. Ada yang menyatakan dalam tauhid itu dia bisa menerima tilikan, pandangan, pantauan, apalagi pancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga selanjutnya dia bisa dihina dan dimuliakan.
dia bisa juga melihat, mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia biasa. Nah, itu makomannya udah tinggi itu, karena dia sudah bersih. Dia sudah bersih. Nah, itu sering kita contohkan bagaikan kaca. Ada kaca di rumah awak sampai bercamin dari kaca itu. Kalau awak lap setiap hari awak pada siang atau sekali sehari, sekali seminggu, atau bila rumah awak lap, dia akan bersih. Kalau awak senter, kan dia memantulkan cahaya sama. Tapi kalau kaca itu, enggak kaca lampu rumah, mungkin ada rumah 3, alah 50 tahun tidak pernah awak lap-lap. Dia bisa lihat bentukan. Kalau ingin coba buktikan senter atau tembakan cahaya ke situ. Tembakan cahaya itu maksudnya nanti nurullah, karena Allah memancarkan cahayanya kepada qalbu seseorang hamba itu. Maka dia tidak bisa menerima. Gitu. Dia tidak bisa memantulkan yang baik. Makanya yang keluar yang buruk-buruk saja. Dari ucapan yang buruk, pemikiran yang buruk, pola ide gagasannya tidak bagus. Kenapa? Karena dia sudah kotor, tidak dibersihkan. Apa bersih itu adalah zikrullah. Gitu. Jadi contoh-contoh itu adalah dalam rangka mempermudah pemahaman kita. Jadi kalau ibu sedang duduk, sedang berjalan, sedang mana saja, qalbu kontak ya. Itu dalam tataran namanya ihsan. Nah, makamat yang ketiga itu ada iman, Islam, ihsan. Kalau iman tahapnya mukmin orangnya, kalau Islam muslim orangnya, kalau ihsan pahamnya muhsin orangnya. Jadi orang-orang yang berpaham ihsan itu orang-orang muhsin. Itu pemahaman yang ketiga. Jadi dalam kitab-kitab hadis yang 3 itu iman, Islam, ihsan itu kan sepaket. Nah, kalau iman itu rukun iman, kita sudah tahu lah gitu. Jalankan saja rukun iman itu. Kalau Islam rukun Islam. Nah, kalau ihsan itu dia tidak pakai rukun. Hanya definisi, pemahaman. Anta mudallah kakaan naka fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Sembahlah Allah seolah-olah Allah melihatmu. Jika Allah tidak melihatmu, ingat Allah melihatmu, mengetahuimu. Tapi kadang itu kan susah memahaminya. Untuk mudahnya kita berbuat baik sesama manusia, sesama makhluk, kalbu kontak kepada Allah, itu ihsan itu. Awak sedang berdoa, kalbu kontak kepada Allah, ihsan dia itu. Ada orang tajak doa, astagfirullah atau la ilaha illallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa inna lillahi? Karena orang jatuh. Sebenarnya dari itu, kalau dibawa ke negara-negara anti-Islam, Yahudi, orang-orang komunis itu datang ke rumah itu, jangan sombong. Kenapa baca astagfirullah? Nah, makanya kita bawa ke dalam ilmu tauhid. Jadi sebenarnya sesuatu yang terjadi itu semuanya adalah izin Allah dengan qodratillah. Jadi makanya qalbu kita awasi dengan banyak selalu mengucapkan lafaz kalimatut thayyibah. Jadi supaya duduk kita berisi, maka isilah dengan kontak kepada Allah. Karena Allah sudah menjamin hal-hal yang seperti itu. Jangan sampai kosong. Kalau kosong, maka ada yang akan merasuk dan ada yang akan masuk. Biasanya orang-orang paman-paman itu banyak yang dipikirnya tuh nanti dia dimotori oleh setan.
Nah, coba kendalikan hal-hal yang seperti itu. Dan orang-orang yang suka teman-teman itu bisa capek kesurupan itu. Nyodoh dosa terpikirinnya. Agar tidak kosong, jangan kosong. Kita kan sering merugikan orang tuh, kosong pemikirannya tuh. Nah, jangan sampai kosong. Kontakkan kepada Allah. Mungkin mau diucapkan koman kambing di dalam silakan. Atau kalau gua saja kontak boleh. Dalam hati saya itu bahasanya. Kalau dalam hati itu namanya zikir khafi, zikir tersembunyi. Apakah namanya dagang? Tapi kalau gua itu kontak kepada Allah, itu zikir khafi namanya. Nah, kalau dalam metodenya zikir khafi itu lidah diangkat ke langit-langit hati, tapi jangan kaku pula, biasanya. Jadi lidah mulut itu terkatup, lidah diangkat ke langit-langit atas, qalbu kontak kepada Allah. Nah, itu qalbu itu membaca Allah, bukan la ilaha illallah, lafaznya lagi Allah. Kalau dibunyian lain bunyian. Ini kami yang bebek dia. Nah, gitu. Ya, kalau dalam metodenya memang seperti itu.